Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya dari NTT. Apa kabar hari ini semuanya? Sehat semuanya? Baik, Bu. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu. Iya, mohon maaf tadi saya sudah menyampaikan mohon maaf, Ibu. Ini barangkali pengalaman yang sangat berkesan karena pertama kali menjumpai wilayah timur ya. Senang bertemu dengan Bapak Ibu semuanya karena di program Guru Penggerak ini kita menjadi saling memahami, saling mengisi ya Bapak Ibu. Baik, sebelumnya saya ingin mencoba untuk share screen dulu Bapak Ibu. Apakah tadi sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Bisa terlihat? Sudah, Bu. Oh ya, terima kasih responnya. Baik, ya. Baik, izinkan saya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita saat ini berada di modul 3.1, elaborasi pemahaman, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan ini pengembangan modulnya adalah Ibu Andri Nusayanti dan Bu Diah Samsiati Rajasa. Dan ini mengenang beliau penulis pengembang modul, almarhumah Diah Samsiati Itarajasa binti Murtono Ilyas. Beliau adalah pengembang modul 1.4 budaya positif dan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wafat Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 23.30. Jadi usianya 59 tahun ya. Tentu ini adalah orang yang begitu hebat yang telah mendasari tentang modul 3.1 ya yang akan kita bahas kali ini. Nah, apa pesannya ketika beliau wafat, yaitu pesan terakhir beliau adalah dalam grup WA instruktur modul 1.4 pada tanggal 30 Juli 2023. Apa kata beliau? Kita sebagai pendidik perlu dari awal menciptakan lingkungan budaya positif dari hal-hal kecil sehingga habitnya anak maksudnya ya, untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya dapat tercipta. Wow, keren sekali ya Bu Diah Samsiati. Ibu Ita. Luar biasa sekali ya. Beliau meninggalkan pesan untuk kita. Baik. Ada pesan lagi Bapak Ibu? Education is the art of making man ethical. Jadi pendidikan adalah sebuah seni untuk menciptakan manusia menjadi beretika. Ini pesan kita untuk topik pembahasan pada siang hari ini ya. Ini ditulis oleh disampaikan oleh George Wilhelm Friedrich Hegel. Ya, Bapak Ibu, saya mohon maaf ya. Saya mencari nama-nama fasilitatornya, fasilitator hebat dan PP hebat. Izinkan saya menyapa para fasilitator hebat dan para PP hebat semuanya, dan tentu para calon guru penggerak hebat dari wilayah timur. Mohon izinnya, ada berapa kelas ya Bapak Ibu? Saya mencari di LMS sekarang ini berbeda dengan yang tahun lalu. Ada berapa? Ya. Saya belum bisa belum menemukan nama fasilitator dan itu kalau PP fasilitatornya. Mohon silakan fasilitatornya siapa yang ada di sini? Mohon menunjukkan. Oke, selamat siang Bu Wiwi. Oh iya, ini ada Bu Victoria Maria Asih ya. Ya. Baik, Ibu boleh saya manggilnya siapa ini? Ibu nama kerennya bukannya? Panggilannya Ibu Asih Bu. Oh Bu Asih, wah welas asih pasti ya, pasti baik hati. Karena tadi welas asih, baik hati, tidak sombong, suka menabung ya Bu. Baik, terima kasih Bu Asih, fasilitator hebat. Ada lagi Bapak Ibu fasilitatornya? Ada berapa ya? Oh Ibu Rafika, silakan. Ibu, salam kenal. Salam kenal Bu Rafika. Katanya namanya Jawani ya, maksudnya bukan dari NTT ya, Bu Rafika. Dari mana nih Bu Rafika nih? Saya Kabupaten Ende Bu, kelas Ampunya Manggarai Barat. Manggarai Barat, iya. Salam kenal Ibu Rafika.
Berharap Bu Rafika nyaman ya dan senang, happy berada di tengah-tengah calon guru penggerak hebat dari wilayah timur ya. Luar biasa. Terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Baru dua fasilitatornya. Luar biasa. Senang sekali saya berkenalan dengan para fasilitator hebat ya. Baik, silakan mungkin dari PP-nya, pengajar prakteknya boleh raise hand. Saya cuma pengen tahu juga mana yang orang-orang hebat di PP-nya dari wilayah timur. Siapa dia? Halo PP-nya. Ada? Belum masuk? Jumlahnya berapa kelas ya Bu? Pak? Saya mencari data di LMS itu nggak nemu gitu kelasnya. karena saya mungkin belum terbiasa dengan kelas timur ya mencari datanya. Baik Bapak Ibu, luar biasa. Hari ini semangat. Apa kabar keluarga sehat? Bapak Ibu sehat semuanya? Sehat Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Mungkin Bapak Ibu pengen tahu saya ya. Saya dari mana ya? Begitu ya. Saya dari mana yang ngomong ini dari mana? Nah, ini saya ya. Baik, ini nama saya Wiwi Parluki. Saya seharian adalah sebagai pengawas SMP dari Dinas Kantor Pendidikan Kabupaten Banyumas ya. Jadi keseharian saya adalah sebagai pengawas di jenjang SMP. Kemudian peran saya di guru penggerak ini adalah sebagai fasilitator, mulai dari angkatan 3, 6, 9, dan 11. Kemudian Bapak Ibu, saya juga merupakan instruktur yang mulai bertugas di angkatan 4. Maaf, ini 4 nih. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 11 saat ini ya, gitu. Kemudian email saya itu ada wipaluki 9@gmail.com ya. Kalau ingin tahu lebih banyak ada website saya wiwiparluki.net dan itu ada nomor telepon saya 08122664676. Itu tentang saya. Apakah cukup? Saya punya 2 orang putri, semuanya dokter ya. Menantu saya juga dokter. Jadi kayak saya keluarga ada yang menantu satu yaitu dosen ya, tapi dosen kesehatan ya. Jadi semuanya anak saya dan menantu saya bekerja di bidang kesehatan. Jadi berbeda dengan saya. Iya. Berbeda dengan ibunya. Okay. Baik, cukup Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, kita mulai ya. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu berdoa dulu, kita berdoa dulu. Tadi kita belum berdoa ya, agar kegiatan di siang ini berjalan dengan baik. Saya kurang memahami doa Bapak Ibu, apakah mungkin ada yang memimpin doa? Monggo dipersilahkan ya. Oke, Bu Ervin ya, Bu Ervin Yalinda. Silahkan Bu Ervin. Monggo Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatannya yang diberikan. Ibu instruktur, para fasilitator, para PP dan rekan-rekan CGP. Mari kita mengambil sikap doa dan saya akan memimpin doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Allah Tritunggal Maha Kudus atas kasih dan penyertaan-Nya pada kami hingga dari awal memasuki CGP hingga saat ini. Pada hari ini kami akan mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman modul 3.1. Kami mohon kiranya Engkau hadir menyertai kami dalam seluruh kegiatan kami hari ini, baik instruktur, para fasilitator, para pengajar praktik, dan juga kami semua rekan-rekan CGP. Kiranya kami semua tetap diberi kesehatan dan kebahagiaan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini hingga selesai. Kami puji nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian Bu. Baik, terima kasih Bu Ervin Yalinda itu. Iya. Dari mana ini? Dari instansi mana? Dari Kabupaten Manggarai Barat, Bu. Manggarai Barat. Dari instansinya apa? SD, SMP, SMA?
Saya guru SD di Labuan Oh. Bajo. Oh, luar biasa, Iba. Salam kenal Bu Ervin. Baik. Salam kenal Bu Wiwi. Oke. Terima kasih. Terima kasih sayang, terima kasih ini sudah dipandu doanya ya. Iya, tentu Bu Erwin adalah orang yang baik hati ya, sehingga berkenan mau bersama-sama untuk berdoa. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Kita tentu Bapak Ibu ini adalah hal yang luar biasa buat kita ya. Bahwa kali ini kita memang akan berada yang berbeda, di mana Bapak Ibu nantinya juga akan menjadi seorang pemimpin ya, sebuah pemimpin pembelajaran ya. Tentu akan banyak menghadapi hal-hal yang bisa jadi kita kendaki, bisa jadi tidak kita kendaki, begitu ya Bapak Ibu. Tentu banyak hal-hal tantangan yang akan dihadapi ya. Nah, ini pesan dari Mas Menteri di sini ya, adalah beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas yang ada dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu baik, belum tentu yang terbaik. Dan untuk yang membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. So, pasti ini adalah sebuah peringatan buat kita bahwa kita selalu dalam membuat keputusan adalah apakah itu sudah mengacu pada peningkatan pembelajaran untuk murid. Nah, ini pesan yang sangat bagus ya Bapak Ibu. Nah, dalam kaitannya itu Bapak Ibu, tentu ini adalah hal yang sangat luar biasa manakala kita tahu bahwa ada 9 keterampilan kepemimpinan pendukung pemimpin pembelajaran ya Bapak Ibu. Ini pemimpin pembelajaran itu yang seperti apa gitu. Nah, ini tentu kita harus tahu bahwa pemimpin pembelajaran itu tugasnya sangat berat. Namun demikian, pemimpin pembelajaran di sini memang mempunyai beberapa poin ya, di mana di sana harus mengarah kepada tentu ke arah agen perubahan. Dan seorang pemimpin pembelajaran juga tentu di sana harus memiliki manajemen waktu dalam kehidupan. Dan tentu harus mempunyai tujuan dan usaha di mana mencapai kepada usaha yang bersama. Nah, ini juga ada pengambilan keputusan yang beretika di antaranya juga, ya. Kemudian juga ada pengaruh komunikasi yang persuasif dan ada budaya iklim komunikasi dan arahan yang jelas dan tegas. Nah, dari semuanya itu yang akan kita perdalam di sini adalah bagaimana pengambilan keputusan yang beretika. Oke. Baik, Bapak Ibu, panggilan keputusan yang beretika. Untuk kegiatan kali ini, kita langsung saja mencoba untuk pada apa yang akan kita bahas. Nah, pemahaman intinya adalah bahwa sekolah adalah merupakan institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial. Maksudnya bagaimana? Bahwa di dalam suatu sekolah ya, yang nanti Bapak Ibu semuanya ini kan akan menjadi pemimpin pembelajaran ya. Atau saat ya tentu saja memang kalau kalimat terakhirnya di sana kepala sekolah dan pengawas ya Bapak Ibu. Ya, namun demikian sebetulnya diri kita sendiri pun sebuah pemimpin begitu. Kita memimpin diri kita sendiri gitu ya. Nah, di sini institusi moral di mana kita harus ketika membuat keputusan tentu haruslah memiliki poin-poin kebajikan ya. Karena kita juga di institusi moral ini juga harus ada di mana yang mengajarkan norma-norma sosial ya. Nah, keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi sebuah warga sekolah. Ya.
Nah, pendidik adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu tahu itu ya. Pada muaranya sekarang tujuan akhirnya adalah bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya Bapak Ibu bahwa pemahaman intinya lagi ya. Modul ini berfokus pada pengembangan keterampilan atau skill guru ya Bapak Ibu. Di mana dalam pengambilan keputusannya sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi karena sebuah keterampilan atau skill tentu harus banyak pelatihan, dilatih dan dilatih ya. Karena tidak mungkin dong kayak seperti belajar naik sepeda, kemudian juga belajar naik apalagi Bapak Ibu yang bukan keterampilan ya. Ketika kita tangkas melompat itu kan tidak satu kali ya. Tentu sudah berkali-kali. Sama seperti naik sepeda kan tidak sekali jalan, selalu berusaha untuk mencoba terus dan mencoba sampai mahir Bapak Ibu. Maka memang tidak ada benar atau salah dalam jawaban atas berbagai kasus yang ada. Selama pengambilan keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, kepemimpinan murid dan rasa tanggung jawab. Ya. Dan ini adalah yang harusnya kita pegang ketika kita mengambil suatu keputusan, haruslah didasari pada 3 poin. Yang terpenting sekali adalah bagaimana apakah itu berpihak pada anak. Lalu apakah itu juga mendukung kebajikan universal. Dan tentu yang keputusan yang bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu. Itu yang harus kita pegang. Karena saya membaca dari LMS pertanyaan-pertanyaan di sana, itu kelihatannya masih galau ya, masih galau. Baik. Bapak Ibu. Nah, sekarang pemahaman intinya adalah yang berikutnya. Sebelum saya masuk lagi lebih jauh, dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Maksudnya apa? Ya memang sepanjang misalnya kita tidak pernah berani mengambil keputusan, maka tentu tidak akan pernah ada penyelesaian, bukan? Seperti itu. Maka tadi sekali lagi dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari semua keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan pada pemangku kepentingan. Maksudnya tidak bisa adil-adilnya, begitu ya. Seperti itu. Nanti kita bahas lebih jauh. Tentu diperlukan kejelasan visi dan misi, budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Baik. Kejelasan visi dan misi, budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Itu poinnya pertama, ya, Bapak Ibu. Ya karena saya dari Jawa kan mungkin kadang-kadang lupa ya bilangnya nggih gitu. Baik Bapak Ibu, capaian khusus modul ini ya saya langsung saja karena tadi saya juga merasa tidak enak Bapak Ibu menunggu ya. Harusnya saya banyak ada icebreaker apa tapi kita langsung saja nih. Calon guru berhak dapat melakukan praktik pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip prinsip pemimpin pembelajaran. Kemudian calon guru berhak dapat mengidentifikasi jenis-jenis paradigma dilema etika yang dihadapi oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Kemudian calon guru penggerak juga mampu bersikap reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka dalam menganalisis dilema tersebut. Nah, calon guru penggerak dapat memilih dan memahami 3 prinsip yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan dalam dilema pengambilan keputusan. Kemudian juga bisa menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil dalam dilema etika. Calon guru penggerak bersikap reflektif, kritis, dan kreatif ya dalam pengambilan keputusan tadi. Ya, berikutnya Bapak Ibu, ini model kompetensi kepala sekolah dari Perdijan GTK nomor 7327 tentang kompetensi kepribadian ya tahun 2023. Bahwa di sana Bapak Ibu kan pada muaranya Bapak Ibu akan sampai kepada tujuan sebagai pemimpin pelajaran ya, yang mana salah satunya adalah sebagai kepala sekolah. Tentu ini juga dipahami. Kompetensi ini mulai dikuatkan di angkatan 11 ini. Kalau saya mengikuti program guru penggerak sejak saya bertugas sebagai instruktur ataupun sebagai fasilitator, karena saya
fasilitator kan di angkatan ketiga. Kemudian yang jadi instruktur itu angkatan keempat. Guru angkatan keempat. Itu ternyata di angkatan 11 ini yang berbeda, LMS-nya juga berusaha menguatkan tentang kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu harus memahami ini, kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah seperti apa, yaitu kemampuan kepala sekolah dalam menunjukkan kualitas diri sebagai melalui kematangan moral, emosi, spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Nah, ini kalau yang merah-merah itu sangat penting Ibu Bapak, ya. Kemudian pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi dan memiliki orientasi pada peserta didik. Nah, ini yang harus dikuatkan bahwa pada muaranya sebetulnya tugas kepala sekolah adalah pada pembelajaran yang orientasinya adalah pada peserta didik. Kalau kita tahu bahwa kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas, sebetulnya kan siapa ya Bapak Ibu? Karena siapa itu? Halo? Karena siapa itu Bapak Ibu? Halo? Karena murid, peserta didik. Iya, karena murid, betul 100 Pak. Karena murid, betul ya, karena siswa, peserta didik ya, anak. Jadi Murid, karena, iya betul, maka itu ya, kita ada karena siswa kita yang hebat, maka kita memang harusnya ke sana. Nah, sebelumnya nih saya sebelum berdiskusi lanjut, saya menguatkan poin-poinnya dulu ya Bapak Ibu. Konsep-konsep utama modul 3.1 adalah Bapak Ibu bahwa sekolah sebagai institusi moral. Dan tentu institusi moral ini akan memegang nilai-nilai kebajikan yang universal ya. Bukan nilai-nilai satu orang, apa kepala sekolahnya tok, muridnya tok, atau mungkin orang tuanya, tetapi merupakan universal yang seperti apa? Yang bisa untuk baik walaupun memang tidak semuanya bisa terlayani ya. Artinya tidak semua keadilannya mungkin dari setiap sudut itu merasa adil begitu belum, karena ya tidak mudah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh tentang dilema etika dan atau bujukan moral ya. Maka di sana yang harus dikuatkan ada 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan belas kasihan, dan jangka panjang lawan jangka pendek. Jangka pendek melawan jangka panjang, maaf kelewat. Kemudian juga ada 3 prinsip keputusan, yaitu berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dan ini adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini dan kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah, uji legal, uji delegasi, uji institusi, uji halaman depan koran, uji panutan, kemudian pengujian paradigma benar atau salah, dan 6 prinsip pengambilan keputusan dan investigasi opsi trilema ya. Kemudian juga di sini Bapak Ibu adalah penting juga memahami tentang bagaimana membuat keputusannya dan tinjau lagi keputusan yang dibuat. Nah, itu yang Bapak Ibu yang akan kita kuatkan hari ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu boleh berbagi apa yang dimaksud dilema etika. Bapak Ibu kan sudah mengikuti di eksplorasi konsep ya, eksplorasi pemahaman. Silakan Bapak Ibu berbagi apa yang dimaksud dengan dilema etika dan bujukan moral. Boleh silakan berbagi, Bapak Ibu boleh tulis di chat, boleh langsung Bapak Ibu menyampaikan apa yang menjadi pengalaman dalam berliterasi ya, atau bahkan lebih jauh sudah banyak menerapkan ya. Silakan Bapak Ibu hebat. Monggo. Bujukan moral seperti apa? Iya, Pak Yohanes Servulus Krisnal. Iya, panggilannya siapa nih Pak Yohanes? Ya, baik, selamat sore Ibu. Panggil saja Pak Yonal. Ya, silahkan. Pak Yonal Ibu. Baik, yang pertama tentu senang sekali dari pada mana, sore Bapak hari dari mana? Bapak dari mana? Dari Manggarai Barat, Bu. CGP Manggarai Barat. Manggarai Barat, SD, SMP, SMA? SMP, saya jenjang SMP. SMP, oke. Pak Yohanes, silahkan Pak Yohanes. Baik, menurut salam Pak kenal Yohanes ya. gimana? Senang sekali pada siang hari ini bisa mendapatkan banyak hal dari Ibu. Ya. Baik, berbicara tentang dilema etika, mungkin saya langsung pada kasus ya Bu ya.
Karena Ya. kalau kita berbicara pada tataran definisi, saya pikir itu bisa kita baca di mana saja. Bagus, ya, Baik. betul, betul. Kalau saya secara sederhana berbicara tentang dilema etika ini kan artinya ada dua hal yang harus kita pertimbangkan, dan di situ pastikan bahwa setiap keputusan ataupun kebijakan yang kita ambil nanti tidak merugikan, apalagi dalam hal ini anak. Contoh kasusnya, misalkan di sekolah saya itu pernah terjadi bahwa ada seorang siswa berdasarkan kesepakatan sekolah, ini sebagai salah satu indikator untuk menentukan kelulusan siswa kelas 9 itu, bahwa selain kita menghitung akumulasi nilai dari semester 1 sampai semester 6 untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu, kemudian ada juga nilai tentu yang tidak kalah penting juga nilai karakter, kemudian nilai UAS, dan satu lagi nilai ujian praktek. Nah, ada salah satu anak, dia tidak mengikuti ujian praktek, sementara kesepakatan di forum Dewan Guru itu bahwa keempat aspek ini harus dipenuhi oleh siswa. Nah, jika tidak berarti kita jangan meluluskan anak ini. Nah, disinilah timbul dilema antara kelompok mayoritas guru dan kelompok minoritas yang menginginkan bahwa anak ini kita tetap meluluskan dia. Dengan satu pertimbangan bahwa jika kita tidak meluluskan dia, berarti nanti bisa saja hancur masa depannya. Nah, di sini dilema etikanya rasa keadilan dan rasa kasihan. Artinya kan, kalau berbicara tentang keadilan, ada aturan yang sudah kita langgar. Artinya kan aturan itu sudah kita sepakati di awal, bahwa semua siswa wajib mengikuti ujian praktek. Kalau tidak, jangan kasih lulus. Nah, di sini termasuk saya waktu itu, saya bilang, mari kita berpikir dari berbagai aspek pemikiran kita. Mungkin saja anak ini tidak mengikuti ujian praktek, ada hal yang melatarinya. Dan betul saja Ibu, ternyata ada situasi di keluarga yang membuat anak ini jadi tidak mengikuti ujian praktek. Kemudian karena dia tidak mengikuti beberapa mapel untuk ikut ujian praktek itu, jadi dia takut, apalagi kena ancaman dari guru bahwa kamu nanti tidak lulus. Makanya dia tidak datang. Nah, di sini kita ingin meninjau ulang aturan itu. Benar bahwa sebagai institusi moral, ya, sebagai institusi moral, sekolah itu wajib menentukan aturan, karena jika tidak ada aturan, maka sekolah tidak ada ubahnya dengan pasar begitu. Makanya dalam hal ini kita meninjau ulang untuk kemudian kita kasih kesempatan kedua bagi anak ini. Nah, di sini saya dan kepala sekolah juga beberapa rekan guru lainnya berinisiatif untuk kemudian mengidentifikasi kira-kira apa persoalan yang membuat anak tersebut tidak mengikuti ujian praktik. Setelah kita melakukan identifikasi, dapatlah satu persoalan yang melatari kenapa dia tidak mengikuti ujian praktik. Nah, disinilah yang saya maksud tadi, ada dilema etika, yakni rasa keadilan dan rasa kasihan. Ya, mungkin begitu Bu ya. Jadi, ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Yohanes. Wah, luar biasa ini ya, calon gubernur hebat ya, luar biasa nih. Cermat sekali dan luar biasa tanggapannya ya. Baik, itu tadi Pak Yohanes ya, rasa keadilan melawan rasa kasihan ya. Baik, itu adalah contohnya. Boleh ada yang lagi Bu Margareta, silakan. Bu Maria ya mungkin ya panggilannya, mungkin, atau kerap dipanggil apa ini? Apa pekennya? Ibu Maria, Ibu Maria, Bu. Ibu Maria, silakan Ibu Maria. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut saya dilema etika itu adalah suatu situasi pengambilan keputusan di mana seseorang berhadapan dengan situasi yang benar-benar penting dan juga benar-benar bijak. Di mana dia harus mengambil satu keputusan dengan tidak meninggalkan keputusan yang lain. Sedangkan bujukan moral itu bahwa seseorang berhadapan dengan suatu situasi yang menjerumuskannya terhadap hal-hal yang melanggar peraturan atau melanggar etika-etika universal atau etika-etika suatu lembaga, sehingga membawanya menjadi membawa dampak buruk terhadap pribadinya. Itu pengertian saya kesimpulkan secara singkat. Ya.
Terima kasih Ibu. Luar biasa Bu Maria. Terima kasih Ibu sudah berbagi siang hari ini. Luar Ya, biasa nih. Saya senang sekali bertemu Pak Ibu yang hebat-hebat. Izin saya membaca apa yang ada di sana. Oh, Pak Mikael Hamsi, network kurang bagus bisa jadi ya. Ya, mudah-mudahan ini lancar ya. Pak Fremensius Ambut, bujukan moral secara singkat suatu kondisi pengambilan keputusan benar dan salah ya. Kemudian Bu Maria tadi sudah menulis, walaupun sudah menulis, sudah menyampaikan dilema etika berarti adanya dua nilai kebajikan universitas yang bertentangan dalam satu waktu tertentu. Nah, benar sekali ini ya. Kemudian Pak Fromentius Ambut, etika moral secara singkat di mana kondisi pengambilan keputusan benar melawan benar ya. Pak Hamsi, dilema etika situasi di mana seorang guru memilih antara dua pilihan yang secara moral keduanya benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral situasi di mana seseorang harus memilih benar atau salah. Wow, keren ya. Bu Regina Ame. Dilema merupakan situasi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya benar tetapi bertentangan dalam pengambilan keputusan moral. Amoral. Wow, ini kelihatannya sudah canggih-canggih nih ya kelas ini ya. Sudah menguasai konsep, barangkali memang sudah biasa praktik ya latihan ya. Terima kasih Bapak Ibu, sangat luar biasa apa yang disampaikan Bapak Ibu itu adalah benar dan luar biasa. Saya jadi kepenginnya langsung membahas permasalahan saja nih biar menguatkan ya diskusi saja ya karena ternyata Bapak Ibu pemahaman konsepnya sangat sudah bagus ya. Tinggal peran saya di sini adalah sebagai teman Bapak Ibu untuk diskusi ya. Izin saya lanjutkan lagi Bapak Ibu ya, sudah di layar Bapak Ibu? Oke, sudah di layar? Baik. Ini adalah dilema etika dan bujukan. Jadi dilema etika atau bujukan moral begitu ya. Dan bujukan moral ini tentu Bapak Ibu di sana ada decision-nya ya. Ini right or wrong seperti itu kalau di sana. Sedangkan dilema etika itu memang betul ya, right versus right. Ini tadi apa yang disampaikan Bapak Ibu semuanya sudah tepat melawan ke sini. Baik Bapak Ibu, kita mencoba untuk menggelar kasus ya, di mana di sana ada kasusnya di mana seorang Raihan, siswa kelas 12 yang berbakat di bidang seni. Ini kan diambil di LMS, paling tidak Bapak Ibu sudah memahami ya, bahwa anak itu lulus dengan nilai yang sangat bagus, kemudian pada hari terakhir ujian, Pak Didi seorang guru pengawas ujiannya, Pak Didi memperbuki Raihan menyontek pada saat akhir ujian sekolah di mata pelajaran matematika. Raihan pun mengakuinya ketika ditanya oleh Pak Didi. Setelah ujian selesai, Pak Didi menghadap kepala sekolah, Ibu Dian. Ibu Dian paham. Bila sekolah menindaklanjuti kasus ini sesuai peraturan, Raihan bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di universitas impiannya. Atau bila ia terbebas berbelas kasihan pada Raihan akan kejadian ini rapat-rapat. Berarti Ibu Dian tidak mengikuti peraturan sekolah. Nah, mungkin Pak Didi akan mempertanyakan prinsip keadilan selama ini yang mereka junjung di sekolah. Ini nampaknya kasus ini sama dengan yang disampaikan oleh Pak Yohanes kan ya. Jadi bisa jadi ini adalah keadilan melawan kasihan ya. Baik. Jadi ini yang tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus Pak Doni adalah seorang kepala sekolah yang baru diangkat di SMA Bakti Nusantara. Tahun ajaran ini, sekolah tersebut menerima dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Dari sebuah perusahaan minyak yang peduli pada dunia pendidikan. Dana tersebut diberikan pada sekolah untuk membiayai pelatihan guru dalam bidang literasi digital. Setelah acara pelatihan guru selesai, Ibu Rini, bendahara kegiatan, mengatakan pada Pak Dani bahwa guru-guru bertanya, apakah akan ada acara makan-makan? Bu Rini juga mengatakan masih ada sisa dana CSR tersebut. Dan biasanya setiap selesai kegiatan pelatihan, sisa dana digunakan untuk makan-makan para guru di restoran dekat sekolah. Ibu Rini pun sebagai bendahara panitia sudah terbiasa membuat kwitansi palsu untuk membuat acara tersebut. Atas pengetahuan kepala sekolah sebelumnya. Bila Anda menjadi Pak Doni, keputusan apa yang Anda ambil? Silakan berbagi. Iya, ini termasuk apa? Kalau yang satu tadi jelas-jelas ini ya, tapi boleh Bapak Ibu
mungkin akan yang tadi menanyakan yang pertama boleh ya, kan ada 2 ya tadi ya. Yang satu tadi Pak Yohanes nampaknya sampai ke sana. Yang kedua tadi, kalau Anda sebagai kepala sekolah nih, apa yang Bapak Ibu lakukan ya ketika menghadapi ternyata dana yang diperuntukannya untuk kegiatan tertentu ternyata harus dikeluarkan sisanya untuk makan-makan begitu. Lalu kalau sebagai kepala dan itu juga sudah terbiasa seperti itu begitu ya. Maka tentu ini akan menjadi sebuah permasalahan ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah apa yang dilakukan? Silakan. Halo. Boleh berbagi? Pak Bernardus Bala. Oh, silakan Pak Bala, silakan. Baik. Selamat siang Ibu Selamat siang Instruktur. Pak Bala. Iya. Salam dan bahagia dan selamat siang juga untuk teman-teman calon guru penggerak hebat. Selamat siang Pak. Ya. Terkait dengan kasus yang ada ini, kalau saya mengikuti sedikit alur ceritanya, Ya. bahwa kejadian ini mungkin sudah berlangsung beberapa kali dengan beberapa kali melakukan kegiatan dari penggunaan dana yang ada. Hal ini memang mungkin awalnya tidak diketahui oleh kepala sekolah, tetapi ibu ini sebagai seorang bendahara, dia mungkin berpikir soal bagaimana kerjasama yang baik dalam mewujudkan sebuah kegiatan itu, dan dia berpikir bahwa demi untuk kebersamaan ini tidak salah juga dia gunakan untuk kepentingan sesama rekan guru dalam sebuah kegiatan, kemudian untuk makan bersama. Jadi prinsipnya bisa untuk secara bersama-sama dengan bisa dapat dipertanggungjawabkan, karena yang digunakan ini untuk kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan ibu sendiri. Walaupun mungkin secara nomenklaturnya itu menyalahi aturan, tetapi demi sebuah kegiatan yang akhirnya bermuara kepada bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan sebuah kegiatan yang bermartabat juga, ini bisa dipahami. Jadi prinsipnya bahwa ketika masih bisa diperdami untuk kebutuhan bersama-sama di lembaga itu, maka mungkin sebagai seorang kepala sekolah ya diterima. Yang terpenting bahwa pengelolaannya juga harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, kepada semua sesama rekan guru. Terima kasih Ibu. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Bala. Kalau menurut Pak Bala itu masuk dalam konteks bujukan moral apa dilema etika ya Pak? Kalau Bujukan moral. bujukan moral. Saya secara pribadi. Bujukan moral. Masuk mana ya Pak ya? Kita sebagai Baik. pemimpin loh ya, harus semak mana ini yang memang bujukan moral. Sebetulnya Iya. juga Sulit ini memang. dilematika Ibu, karena di sisi lain memang kita mempersalahkan bendahara, tetapi di sisi lain bahwa dia menggunakan uang itu juga untuk kepentingan bersama-sama dalam sebuah kelembagaan, walaupun menyalahi aturan, menyalahi dia punya nomenklaturnya. Jadi saya berpikir bahwa itu memang sebuah dilematika yang harus dia ditentukan untuk sebuah kemajuan yang lebih besar ke depan, walaupun itu secara aturan itu tidak boleh. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Bala. Ya, sudah menyampaikan, sudah berbagi siang ini. Tentu kita harus hargai Pak Bala, luar biasa ya. Luar biasa, terima kasih. Nah, tadi kita akan kembalikan kepada 3 poin ya. Yang pertama apa? Berpihak kepada murid. Yang kedua apa? Tanggung jawab. Yang ketiga apa ya? Nilai kebajikannya yang universal ya. Oke, jadi jawabannya itu. Ya, kembalikan pada 3 poin lagi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, tetap semangat. Ini terima kasih sudah respon di sini di chat ya Bapak Ibu, luar biasa. Senang sekali saya bertemu dengan Bapak Ibu di ruang ini. Semuanya sangat responsif dan smart ya. Luar biasa ini, menyenangkan sekali masuk di kelas Bapak Ibu. Baik, saya lanjut Bapak Ibu ya, karena kadang kalau kita diskusi nih saking menariknya jadi lupa Bapak Ibu. Artinya waktunya sangat cepat. Nah, tadi kita sudah sampai di sini ya.
bujukan moral ketika seorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Nah, dilema etika ketika seorang harus memilih antara dua opsi, di mana kedua-duanya secara moral benar tapi saling bertentangan. Ini adalah saat di mana kita harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ya, oke. Nanti kita diskusi lagi lebih lanjut. Baik. Ya, 4 paradigma dilema etika di sini ada 4, yaitu bahwa individu lawan masyarakat, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, kemudian keadilan lawan belas kasihan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Ya, Bapak Ibu, 4 paradigma dilema etika ini tentu harus menjadi dasar di mana kita membuat keputusan, ya. Ini harus kita cermati. Nah, seperti apa? Yuk kita, ini sudah banyak di LMS, tetapi bagaimanapun kita akan coba membuat suatu, membuat ini ya. Ya. Sebentar, ini ada iklan lewat. Sebentar. Ya, sebentar, ini ada iklan lewat sebentar. Oke, Bapak Ibu, luar biasa. Kita mau kita terapkan 4 paradigma dilema etika. Ya. Seperti apa? Yuk kita mencoba untuk, individu lawan masyarakat. Seperti apa individu lawan masyarakat? Contohnya, ya. Ini pertentangan antara individu sendirian loh ya, melawan sebuah kelompok yang lebih besar di mana individu juga menjadi bagiannya. Konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Ini namanya individu lawan masyarakat ya. Di mana individu di dalam paradigma ini tidak selalu berarti satu orang. Individu ini di sini juga dapat berarti satu kelompok kecil dalam hubungannya dengan kelompok yang lebih besar. Seperti juga kelompok dalam paradigma ini dapat berarti kelompok yang lebih besar lagi. Itu dapat berarti kelompok masyarakat kota yang sesungguhnya. Tapi juga bisa berarti kelompok sekolah, sebuah kelompok keluarga atau keluarga Anda. Dilema ini adalah bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar atau satu orang atau kelompok kecil. Dan apa yang benar untuk yang lain, kelompok yang lebih besar. Nah, ini dalam penerapannya yang di sini menggunakan hitam-hitam inilah yang menjadi poin nih Bapak Ibu. Terkadang guru harus membuat pilihan seperti ini di dalam kelas. Bila satu kelompok membutuhkan waktu yang lebih banyak pada sebuah tugas, maka kelompok yang lain sudah siap untuk pelajaran berikutnya. Apakah pilihan benar yang harus dibuat, kan? Jadi kalau ada anak yang sudah selesai tugasnya, tetapi ada juga yang masih perlu nih pendampingan, ya. Tetapi ada juga kelompok yang harus lanjut begitu. Nah, ini seringkali guru ini dihadapkan pada dilema individu lawan kelompok. Oke. Ya. Sekarang bagaimana dengan individu lawan masyarakat? Nah, contohnya seperti ini. Ibu Dini adalah kepala sekolah SMA Insan Gemilang. Ia seorang kepala sekolah yang cerdas, berbakat, dan juga inovatif. Anggota komunitas sekolah memiliki hubungan yang positif dengannya, dan mereka menaruh kepercayaan yang tinggi padanya. Ibu Dini juga seorang wirausahawan yang sukses dalam bidang kuliner. Baru-baru ini bisnisnya mendapat penghargaan dari pemerintah sebagai UKM berprestasi, dan Ibu Dini mendapat hadiah berupa pelatihan bisnis selama 3 bulan di bawah bimbingan mentor-mentor pebisnis yang sukses. Baru-baru ini juga ia mendapat laporan bahwa sedang banyak terjadi permasalahan di SMA Insan Gemilang ini, di mana itu sekolah yang dia pimpin. Guru-guru mulai menurun motivasi kerjanya. Siswa-siswa banyak yang melanggar peraturan dan orang tua murid mengeluh karena menurunnya kualitas pendidikan di SMA Insan Gemilang. Bila ia mengikuti program pelatihan bisnis itu, artinya ia harus meninggalkan sekolah selama 3 bulan di tengah kondisi sekolah yang sedang membutuhkan kehadirannya. Di sisi lain, ia sangat ingin mengikuti program tersebut karena ia yakin akan mendapat banyak ilmu untuk mengembangkan bisnis kulinernya. Ada dilema antara kepentingan sebagai individu, ya Bapak Ibu.
Nah, untuk mengembangkan bisnis kulinerannya, ada dilema antara kepentingan sebagai individu dan kepentingan orang banyak, yaitu warga sekolah di sini. Manakah yang sebaiknya ia pilih? Bapak Ibu, silahkan cermati lagi. Berikut ini ada pertanyaan yang harus diisi, Bapak Ibu. Boleh dipahami lagi pertanyaannya. Nanti kita akan diskusikan lagi. Nanti Bapak Ibu akan mendapat pertanyaan dari sini, ya. Oke, sudah? Kita lanjut. Nah, silakan dijawab. Siapa yang menghadapi dilema etika? Apakah yang ada? Halo? Halo? Iya. Sudah terjawab Bapak Ibu? Ada sudah menjawab? Oke. Jadi adakah benar jika tokoh tersebut titik-titik karena, tapi benar juga jika dia karena paradigma mana yang terjadi pada dilema tersebut? Dilemanya apa lawan apa dan apa keputusan yang diambil? Silakan berbagi, monggo. Iya. Siapa itu yang tadi raise hand? Monggo, ada yang raise hand tadi? Oh, tadi yang raise hand ya? Adakah yang di kasus tadi? Pak Adventinus, silakan Pak. Ini panggilannya siapa? Pak Tinus apa? Ya, Bu Pak Tinus. Oh, Pak Tinus. Silakan Pak Tinus. Saya Bu Pak Adven. Monggo Pak Tinus. Dilihat dulu pertanyaannya, Bu. Soalnya saya pakai iPhone ini bukan di sekolah, Bu. Oh, diulangi lagi pertanyaannya? Oke. Iya. Mau dilihat ditampilkan, Bu, di presentasi. Baik, ini saya tampilkan. Ini pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu, atas kesempatan yang diberikan. Salam dan bahagia. Selamat sore untuk kita semua. Tadi pertanyaan di sini, siapa yang menghadapi dilema etika? Itu yang pertama, jawabannya adalah Ibu Dini. Yang kedua, apakah kebenaran yang ada adalah benar jika tokoh tersebut karena sebenarnya di sini berkaitan dengan apa yang dihadapi oleh Ibu Rini, sebenarnya itu adalah kebenaran yang sejati. Namun di sini, jika Ibu Dini itu mengutamakan kepentingan sekolah karena itu adalah kebutuhan tugas pokok dari Ibu Rini, sementara untuk kuliner itu kan sebagai tambahan untuk tambahan secara pribadi. Kemudian Ibu, halo Bu? Iya, halo, ya. Lanjut. Secara pribadi, dia lebih baik jika Ibu Dini ini bisa didengar Ibu ya? Soalnya jaringan juga parah saya di sini Bu. Walaupun potong-potong ya nggak apa-apa, masih bisa. Alangkah lebih baiknya jika Ibu Dini menitipkan tugasnya sebagai kepala sekolah itu ke Wakasek bagian kesiswaan atau kurikulum untuk menghandle sementara jika Ibu Dini keluar. Jika memang ia benar-benar bimbang Bu antara kebutuhan kepentingan umum atau kepentingan sekolah, di samping itu dia juga mengutamakan kepentingan pribadi. Ya, lebih baik juga jika dia menitipkan tugasnya kepada para wakasek yang mungkin dipercayakan oleh Ibu Dini itu sendiri. Baik Bu, saya rasa seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tinus. Tapi Pak Tinus belum menjawab kalimat berikutnya ya, yang ini paradigma mana yang dipilih dalam dilema etika tersebut? Individu lawan kelompok Bu. Mohon maaf. Individu lawan kelompok. Maksudnya individu lawan masyarakat ya? Ya, masyarakat Bu. Soalnya di print out-nya saya itu kelompok Bu. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ada lagi yang berbeda pendapat? Silahkan. Ada di sini ada Bu Ervin Yalinda atau satu lagi siapa nih? Ada Bu Ervin, ada ini Pak Hieronymos. Maaf Pak, saya nggak pintar membacanya ya. Panggilannya siapa nih? Pak Nimus apa? Pak Hiro saja Bu. Oh Pak Niro. Pak Hiro. Pak Iro. Ya Pak Iro, silakan Pak Iro. Baik, terima kasih Ibu. Menurut saya, yang pertama tadi yang merasa dilema itu jelas Ibu Dini. Terus yang kedua,
benar jika Ibu Dini artinya dia mengambil kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kegiatan kulinernya, belajar tentang kulinernya. Menurut saya itu benar sebenarnya, tetapi benar juga jika dia menolak untuk ikut itu Ibu, karena apa? Tugas pokok dia adalah seorang kepala sekolah. Sehingga pada situasi tersebut memang Ibu Dini merasa dilema dan ada dua hal yang benar menurut saya jika Ibu Dini mengambil semua dua hal tersebut. Tetapi menurut saya Ibu Dini sebaiknya tidak mengambil kegiatan kuliner tersebut karena tugas pokok dia adalah seorang guru, sehingga dilema menurut saya adalah dilema individu lawan kelompok. Dilema individunya adalah kegiatan kuliner itu kan kepentingan pribadi dari Ibu Dini, sedangkan lawan kelompoknya artinya lawan kepentingan bersama dalam sebuah lingkungan sekolah. Seperti itu Ibu. Suaranya tidak dengar Ibu. Mic-nya, Bu. Oh iya, maaf. Ini mohon maaf, tadi saya baru terlempar mati lampu. Jadi tiba-tiba mati lampu, terus ini saya coba Bapak mohon maaf ya atas memang kalau jaringan begini ya luar biasa. Ini di Jawa lagi hujan, hujannya nggak main-main ya, besar sekali. Baik, silakan Pak Nimo, sedikit aja diulang. Saya tadi kelempar, mohon maaf ya, walaupun nggak sakit tapi kesel ya, capek. Iya, nggak sakit tapi agak kecewa. Terima kasih Bu. Menurut saya Ibu bahwa Ibu Dini itu memang benar-benar dilema, sehingga menurut saya benar jika Ibu Dini mengambil kesempatan untuk studi tentang kulinernya itu Ibu. Sudah itu benar juga jika menolak untuk studi tentang kulinernya itu karena apa? Dia kan seorang kepala sekolah, sehingga dalam tugasnya sebagai kepala sekolah itu kan ada banyak hal yang sangat membutuhkan Ibu Dini, sehingga dilemanya menurut saya adalah dilemanya adalah dilema individu lawan kelompok, di mana individu itu kan kegiatan kulinernya Ibu Dini ini kan untuk kepentingan usahanya pribadi, sedangkan lawan kelompoknya adalah orang kepala sekolah di mana dia memiliki tugas untuk mengurus banyak orang di sekolah, baik siswa maupun juga guru-gurunya. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, luar biasa Pak Nimo ya. Bagaimanapun tadi yang disampaikan Pak Nimo dan kemudian yang Pak Bala tadi tentu mempunyai rasa sendiri ya. Ada juga nih di chat, saya bacakan ya sekilas. Kalau Pak Bala menyatakan bahwa keputusan diambil yaitu tidak mengikuti pelatihan terkait dengan bisnis, tetapi sebaiknya mengatur sekolah sampai keadaan sekolah menjadi membaik. Kalau Bu Ame itu Ibu Dini yang memiliki masalah, kepentingannya pribadi Bu Dini untuk mengembangkan bisnis kulinernya melalui program pelatihan bisnis. Sedangkan Pak Hansi, ini jaringan ya terputus-putus nih. Pak Abdurrahman dilema antara individu dengan kelompok, dan Bu Regina kepentingan warga sekolah yang membutuhkan keadaannya untuk mengatasi masalah yang terjadi. Pak Hipolitus Pulang, luar biasa Pak Nimo. Ya, terima kasih. Kemudian menurut Bu Maria, kebenaran pertama Bu Dini memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan bisnis yang dalam mengembangkan keterampilan dan bisnis kulinernya. Kebenaran kedua adalah sekolah yang menghadapi masalah serius yang menghadirkannya sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan memperbaiki kondisi tersebut. Paradigma yang terjadi dalam kasus ini adalah dilema etika. Dilema individu kepentingan pribadi, Ibu Dini juga mengikuti pelatihan lawan dilema sosial tanggung jawab terhadap sekolah. Wah, keren sekali ya, luar biasa. Terima kasih sudah berbagi
siang ini. Bu Ervi, nanti untuk berikutnya saja ya. Ini masih banyak sekali. Terima kasih. Nanti lagi saya lanjut karena masih banyak yang akan kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi don't worry Bu Happy, kita langsung ke topik yang lain. Baik. Sekarang rasa keadilan lawan rasa belas kasihan atau rasa kasihan ya. Murid-murid kelas aduh mati mami. Yuk mati di situ apa yuk? Pas hari. Pas. Mati sama dia. Jadi gak usah kalau dia ya. Kalau mati ya. Wala. Aduh, ki kepiye toh? Bapak Ibu, mohon maaf apakah suara saya masih terdengar lagi? Halo? Ya, masih. Apakah suara saya terdengar? Masih didengar, Ibu. Bisa Ibu, bisa didengar. Masih Bisa didengar. Tadi barusan mati lagi. Saya mohon maaf. Ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya ya karena luar biasa nih cuaca. Izin saya. Ya, ini mohon maaf saya terlempar lagi tadi. Ya, rasa ini Bapak Ibu. Kelas 8 ini SMP Pelita ya akan melakukan studi lapangan di Taman Safari Cisarua Bogor. Untuk mengikuti studi lapangan ini setiap murid harus membayar biaya ekstra. Ada 3 murid yang belum membayar karena mereka itu tidak dapat sehingga mereka tidak bisa mengikuti kegiatan studi lapangan ini. Salah satunya adalah Danang, seorang murid yang sangat cerdas, suka belajar biologi dan cita-cita menjadi dokter hewan. Ketika murid-murid sedang sibuk mempersiapkan diri untuk naik ke dalam bus pariwisata yang akan membawa mereka ke Taman Safari, Budita, guru biologi sekaligus ketua panitia studi lapangan tersebut, melihat Danang datang ke sekolah bersama orang tuanya. Danang membawa ransel dan terlihat siap untuk bergabung untuk kegiatan ini. Orang tua Danang mengatakan pada Budita, harapan peraturan ini Danang akan sedih dan kecewa karena itu ia sudah mempersiapkan diri untuk dan sangat ingin mengikuti kegiatan. Namun bila Pak Pandu memperbolehkan ini ya, bagaimana murid yang lain yang belum membayar dan memutuskan untuk tidak ikut ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang dimaksud dengan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Jadi ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Ya, memilih antara keadilan dan diperlakukan yang sama bagi semua orang karena merasa berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan atau sama rata. Membuat pengecualian, mempertimbangkan kembali peraturan karena kemurahan hati, kebaikan dan kasih sayang. Nah, kedua-duanya itu merupakan pilihan yang benar. Nah, misalkan, sekarang ada peraturan di rumah bahwa Anda harus ada di rumah pada saat makan malam. Suatu hari Anda pulang ke rumah terlambat karena seorang teman membutuhkan bantuan Anda. Ini dapat menunjukkan dilema keadilan rasa kasihan ya terhadap orang tua Anda. Nah, apabila ada konsekuensi dari apakah Anda konsekuensi dari melanggar peraturan tentang pulang ke rumah tepat waktu untuk makan malam atau haruskah orang tua Anda membuat pengecualian? Nih ya, Bapak Ibu ini terakhir kalimatnya ya, tolong dipahami. Ada peraturan di rumah bahwa Anda harus ada di rumah pada saat makan malam. Suatu hari Anda pulang ke rumah terlambat karena seorang teman membutuhkan bantuan Anda. Ini dapat menunjukkan keadilan lawan rasa kasihan terhadap orang tua Anda.
Apakah ada konsekuensi dari melanggar peraturan tentang pulang ke rumah tepat malam atau haruskah orang tua Anda membuat pengecualian? Iya, nah ini silakan. Pertanyaannya ini. Silakan, siapa yang akan berbagi? Oke. Monggo, silakan. Tadi Bu Ervin ya, silakan Bu Ervin tadi sudah ini dulu. Monggo Bu Ervin. Bu Ervin ini enggak mudah-mudahan enggak sakit. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ibu suaranya. Apakah suara saya didengar, Bu? Bisa, monggo. Ya, baik. Ini mau jawab soal kasus Danang tadi, Bu ya? Iya, monggo. Maaf, Bu, barangkali bisa di-share lagi pertanyaannya tadi? Boleh. Ya, sebentar, Ibu. Ya. Siapa yang menghadapi dilema etika? Apa kebenaran keduanya? Apakah benar jika tokoh tersebut tapi benar juga jika paradigma apa yang terjadi? Lalu keputusan yang diambil apa? Ya, baik Bu. Menurut saya yang mengalami dilema etika di sini adalah guru biologinya yang mengurus keberangkatan mereka ke itu. Apa sih namanya? Lalu dilema yang terjadi di sini adalah keadilan lawan rasa kasihan. Adil jika ibu guru biologi ini tidak menerima dana karena teman-teman lain yang tidak mengumpulkan uang pun tidak diberangkatkan. Jadi adil untuk sama-sama teman yang tidak berangkat. Tetapi juga menurut saya benar ketika ibu ini menerima Danang untuk berangkat karena nilai kasihannya, apalagi orang tuanya sudah ada niat untuk membayarnya secara nyicil. Artinya kan ada niat untuk membayar, Bu ya, walaupun nanti pelan-pelan dia mau berangkat ke sana. Jadi menurut saya ibu guru ini, kalau saya jadi ibu gurunya, saya mau menerima Danang untuk berangkat, untuk pergi ke sana gitu. Ya, karena memang dilema sih sebenarnya, tapi kita lihat niat baik anak ini, cita-citanya juga luar biasa. Apalagi dia punya bakat di biologinya juga cukup tinggi, di bagian IPA-nya cukup tinggi. Lalu kemudian orang tuanya pun berniat untuk membayar walaupun nyicil. Jadi menurut saya terima anaknya untuk berangkat. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Ya, luar biasa Bu Ervin. Terima kasih siang ini sudah berbagi Bu Ervin. Luar biasa. Oke. Saya baca ya di grup juga, di chat juga ada Bu Regina Ome. Yang menghadapi dilema adalah Pak Pandu sebagai kepala sekolah perlu mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, yaitu murid-murid harus membayar biaya ekstra untuk mengikuti studi lapangan. Kebenaran kedua, inginan Danang yang sangat kuat. Yang kedua, Danang sangat kuat untuk mengikuti bergabung, ya, meskipun belum mampu membayar, ya. Kemudian menurut Pak Ambut, ini Bu Ervin belum ditutup ya. Ya. Ya, Bu Ervin berarti belum ditutup. Bu Ervin belum ditutup ya. Sebentar. Oh, sudah. Harusnya ditutup ya. Ya. Kemudian benar juga menerapkan peraturan dalam tegas jika tidak tidak membiarkan Danang mengikuti studi lapangan karena belum membayar biayanya. Wow, ini memang betul ya, keduanya memang pilihan-pilihan yang kurang tepat ya. Namun sekali lagi ya, kalau menurut Pak Abdul Rahman, menghadapi dilema itu adalah Pak Pandu, di mana dia harus ikut peraturan sekolah. Ya. Ini tentu pilihan-pilihan yang tidak mudah Bapak Ibu, karena semua
akan kembali kepada tadi pembuat keputusan ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ada 3 yang menjadi poin, yaitu yang pertama adalah ya berpihak kepada murid ya. Yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Mengandung nilai-nilai kebajikan. Dan tentu haruslah bertanggung jawab. Itu sih jawabannya Bapak Ibu. Oke. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Terima kasih luar biasa pada kasus yang kedua. Saya izin melanjutkan untuk berikutnya karena waktunya sangat cepat Bapak Ibu. Baik, ini tadi sudah. Sekarang kebenaran lawan kesetiaan ya. Kebenaran lawan kesetiaan. Anda ya adalah seorang kepala sekolah di sebuah sekolah menengah atau SMP swasta. Pak Dedi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat besar yang tinggi. Namun memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan integritas. Kejadian terakhir, Pak Dedi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi wisata kelas 7 ke Yogyakarta, di mana dia menjadi bendaharanya. Anda telah membimbingnya untuk memperbaikinya, namun tidak terdapat perbaikan apa-apa. Akhirnya di akhir tahun ajaran, Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja dengan Pak Dedi. Pak Dedi segera mencari pekerjaan baru. Dia juga meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakan. Pada suatu hari, Anda mendapat email dari bagian sumber daya manusia SDM SMA Cahaya Hati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dedi. Sehubungan dengan lamaran Pak Dedi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan yang tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan integritas. Nah, kalau Anda mengisi formulir dengan sebenar-benarnya, Pak Dedi mungkin tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Anda juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dedi sangat membutuhkan pekerjaan itu. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan mengisi formulir tersebut apa adanya atau Anda buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Apa pertimbangan Anda ketika melakukan hal tersebut? Iya. Oke, itu kebenaran lawan kesetiaan ya Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan kebenaran lawan kesetiaan adalah membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia. Ya, bertanggung jawab ini. Nah, kepada orang lain. Apakah jika Anda jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta atau kita junjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya? Nah, pada zaman perang, tentara yang tertangkap kadang harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya kepada pihak musuh atau tetap setia kepada teman tentara yang lain. Bila terkadang harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya atau melindungi teman yang dalam masalah. Ya. Jadi ini permasalahannya sekarang ini Bapak Ibu ya. Ketika di zaman perang, Bapak Ibu akan sedang perang nih, tertangkap gitu kan, ya, tertangkap kemudian apa? Kan harus mengatakan ya, harus berkata gitu, untuk menyampaikan siapa Anda begitu dan siapa lawannya begitu, atau bagaimana? Atau setia kepada teman tentara yang lain, gimana nih caranya? Silakan Bapak Ibu, ini pertanyaannya. Ya, siapa yang menghadapi dilema? Apa kodenya benar? Adakah salah? Ya. Monggo. Paradigma apa yang terjadi? Oke. Sorry, maaf. Ya, monggo. Ada mungkin selain Pak Yohanes ada lagi? Pak Yohanes, selain Pak Yohanes ada? Oke, karena nggak ada, monggo Pak Yohanes. Boleh dulu di chat ya, monggo. Boleh, Bro, yang Bapak Ibu yang lain boleh bercerita. Berbagi. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ya, sebenarnya bukan tentang siapa yang sering menjawab, tapi ini kan berdasarkan apa yang kita pahami terkait beberapa situasi masalah yang coba disodorkan pada forum elaborasi kita pada siang hari ini, ya. Jadi itu poinnya di situ. Baik. Tadi itu kan ada Pak Didi tadi, Bu ya? Ya. Pak Dodi. Pak Dodi. Jadi ya. Tadi kan diceritakan bahwa di salah satu sekolah swasta, Pak Dodi, dia termasuk guru yang bisa dibilang berprestasi juga, hanya karena suatu waktu
dia memanipulasi laporan keuangan tadi. Kalau tidak salah ya, soalnya tidak muncul lagi teks ini. Itu yang saya tangkap tadi. Jadi di sini kan ketika dia dikeluarkan dari sekolah, kemudian dia sebenarnya mau mendapatkan pekerjaan baru, tapi dari tempat kerja yang baru itu ada satu formulir untuk kemudian mengkonfirmasi apakah dari segi karakter tentang si Pak Dodi ini baik atau tidak. Nah, di sini ada dilema tentu yang dihadapi oleh Pak Kepala Sekolah. Jadi di sini seandainya saya Kepala Sekolah, saya akan mengisi formulir itu yang menjelaskan bahwa ini karena berkaitan dengan paradigma dilematika yang ada pada kasus ini, Bu ya. Dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah, meskipun ada semacam kebohongan yang sengaja ditutupi di situ, tapi hemat saya begini, saya percaya bahwa setiap orang itu ya mau berubah, asalkan kita mau kasih kesempatan yang kedua. Tentu dalam hal ini sebagai kepala sekolah di sekolah lama, kita tinggal menjelaskan bahwa ini kesempatan kedua yang kamu dapat, hendaknya kamu mau berubah, karena jika tidak mungkin kamu akan kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya. Karena di satu sisi tadi dia sangat membutuhkan pekerjaan, apalagi anaknya masih kecil dan lain sebagainya. Nah, di sini tentu ya yang ada berkaitan dengan paradigma itu tadi kebenaran lawan kesetiaan tadi, Bu ya. Kebenaran lawan kesetiaan. Ya. Kan dalam hal ini sebagai kepala sekolah yang percaya bahwa semua orang pasti akan berubah sepanjang dia ada niat untuk kemudian memperbaiki kesalahannya, berbenah diri dan lain sebagainya. Soalnya tidak muncul lagi beberapa pertanyaan di sini. Ya. Itu menurut saya, Bu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yohanes, luar biasa sekali ya. Pak Yohanes sudah mengemasnya dalam kasus tadi Pak Dodi ya, tentang bagaimana keputusan Pak Yohanes apabila menghadapi masalah ini, memberikan keputusan untuk ya menolong dengan catatan bahwa memang tidak selamanya orang itu selalu buruk ya, artinya bisa mendapatkan kesempatan kedua ya. Tentu mungkin Pak Yohanes nanti kalau jadi kepala sekolah harus bicara dulu dengan Pak Dodi. Karena kalau tidak kan ya ini ya, artinya bicara dulu gini. Saya harus ngisip gini ya. Iya, sebagai katakan harus diberitahu. Terima kasih, baik, luar biasa. Saya lanjut ke yang keempat ya. Menarik sekali diskusinya Bapak Ibu, tapi saya waktunya sangat cepat ya. Ya. Berikutnya adalah jangka pendek melawan jangka panjang Bapak Ibu ya. Di SMA Permata ada sekolah swasta dengan banyak prestasi yang membanggakan. Tahun ini, seperti biasa, yayasan akan mengadakan rapat kerja di mana para kepala sekolah harus melaporkan kegiatan tahun ajaran baru yang telah berjalan dan mempresentasikan rencana kegiatan dan anggaran sekolah untuk tahun ajaran depan. Bapak Zulkarnain sebagai kepala sekolah mengajukan 2 program untuk para guru, yaitu program pelatihan guru tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan program outbound team building guru. Namun, Ketua Yayasan meminta Pak Zulkarnain memilih salah satu program karena tidak bisa dua-duanya ya. Pak Zulkarnain jadi bimbang. Di satu sisi program pelatihan ini sangat dibutuhkan guru-guru dalam jangka panjangnya. Guru-guru harus terampil menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Sebagian besar guru-guru belum terampil menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Namun, Pak Zulkarnain juga memahami setelah hampir 2 tahun masa pandemi dan pembelajaran dilakukan secara daring, para guru membutuhkan program outbound untuk memperkuat ikatan emosi dan sosial antar mereka agar mereka dapat kembali bekerja satu sama lain dalam tim yang baik serta bersemangat kembali ke sekolah menyambut murid-murid belajar dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Bila Anda berada di posisi Pak Zulkarnain, apa yang Anda lakukan? Apakah akan memilih program pelatihan guru dalam bidang teknologi atau melaksanakan program outbound team building? Apa alasannya? Nah, tadi itu namanya jangka pendek lawan jangka panjang ya, karena di sini contoh lainnya misalnya mereka harus memilih antara berapa banyak uang yang digunakan sekarang dan berapa banyak untuk ditabungkan nanti. Ini kalau yang lain ya. Nah sekarang siapa yang ingin mengemas ini lagi? Siapa yang hadir di 5? Apakah kebenarannya ada dan kenapa? Tapi benar juga jika paradigma apa yang dilemanya bagaimana dan keputusannya apa.
Halo. Ini tadi ya, permasalahannya yang ini. Nah, jadi Pak Kepala Sekolah namanya Pak Zulkarnain itu dalam kebimbangan. Karena ada dana dari Yayasan Curi Milih 1. Ini untuk pelatihan IT, karena jangka panjangnya kan butuh. Tapi ternyata jangka pendeknya sekarang ini mereka juga butuh outbound. Jadi yang mana? Seperti itu. Silakan ada yang berbagi. Saya tahu bahwa kelas ini luar biasa. Pasti. Ya, pasti ada yang berpendapat. Silakan berbagi. Silakan. Terima kasih ya sudah di chat ini banyak. Halo, monggo. Sekarang adalah Pak ini siapa nih tadi? Masih tadi ya. Kalau yang berikutnya. Oke, silakan. Permasalahan yang kedua. Yang keempat, maaf. Ini kan keempat ya. Tadi, yuk. Tentang yang harus dipilih apakah pelatihan IT atau outbound. Atau outbound. Halo. Di chat belum ada jawaban. Kalau ada jawabannya itu adalah, oh ini ada, Bu Regina. Kebenaran dalam kasus ini adalah kemampuan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Sangat penting meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga membuat belajar lebih interaktif, menarik, dan bermakna. Oke, Bu Regina, saya ingin Bu Regina untuk menyampaikan. Silakan berbagi, Bu Regina. Walaupun sudah nulis, barangkali Bu Regina ingin lebih luas lagi berbicara langsung. Monggo, Bu Regina. Kalau tidak, Pak Abdul Rahman. Silakan, Pak Abdul Rahman. Oh, Bu Regina sudah ada. Silakan, Bu Regina. Terima kasih, Ibu Fasilitator. Jadi dari kasus ini saya melihat bahwa kebenaran yang ditunjukkan oleh Bapak ini adalah kemampuan menggunakan teknologi dalam pembelajaran itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga membuat pembelajaran lebih interaktif, menarik, dan bermakna bagi murid. Dalam hal ini saya berpikir bahwa dia mementingkan kepentingan dari murid itu sendiri. Luar biasa, Bu Regina. Terima kasih ya. Ini ada Pak Bala juga. Terima kasih Bu Regina sudah berbagi sore hari ini. Pak Bala ini di satu sisi berkaitan dengan kebenaran. Memang tidak baik dan tidak wajar, tetapi semua itu dapat lebih baik apabila ada niat untuk sebuah perubahan mental dan moral. Jadi dalam diri, dan di sisi lain soal kesetiaan karena memikirkan dapat hidup dampak hidup ke depannya. Dengan kehidupan yang susah sehingga demi sebuah kesetiaan dan sebuah proses perbaikan, dilema bisa memberikan ruang dan waktu untuk memperbaiki diri. Oke, ya. Oke, baik, luar biasa tentang paradigma. Berikutnya yang masih kita membahasnya adalah masalah 9 keputusan, Bapak Ibu. Yuk kita mencoba. Ya. Oke. 9 keputusan, 3 prinsip, ya, 3 prinsip keputusan, ya, berpikir basis hasil akhir, berbasis peraturan dan rasa peduli. Oke, ya. Baik, 3 prinsip ini harus kita amankan, memang betul ya bahwa berbasis hasil akhir, peraturan dan rasa peduli. Namun ini akan saya langsung kepada pola berikutnya adalah ini sudah ada. Langsung saja. 9 tadi akan membahas tentang Bu Ita ya. Tadi berpikir hasil akhir, berpikir basis peraturan, berpikir rasa peduli. Tapi kita langsung saja kita langsung kepada 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Bapak Ibu, 9 langkah keputusan tadi, pengambilan keputusan itu apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, apa fakta-fakta yang relevan. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah dan terhadap situasi tersebut. Kemudian juga ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Jika suatu situasi gagal melalui salah satu uji, maka tidak perlu melanjutkan pada langkah berikutnya. Kemungkinan besar situasi tersebut adalah bujukan moral, bukan dilema etika. Jadi kalau misalnya
sudah diuji nih satu, kemudian ternyata gagal gitu, berarti bukan dilema etika, pasti itu bujukan moral. Berarti stop ya, kayak gitu. Ya, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi, prinsip mana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, adakah penyelesaian yang kreatif dan tidak berpikir sebelumnya, investigasi trilema, dan apa keputusan yang Anda ambil? Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Ini sudah Bapak sudah paham sekali. Nah, mari kita latihan saja. Kita diskusikan kasus ini menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, Bapak Ibu. Ya. Hari ini murid-murid kelas 8 di SMA Pelita senang sekali karena mereka akan melakukan studi lapangan sebagai bagian dari pelajaran biologi. Untuk mengikuti studi lapangan ini, setiap murid harus membayar biaya ekstra. Danang dan 3 anak lainnya belum membayar tersebut. Danang adalah anak yang sangat cerdas. Ini yang tadi ya. Nah, kemudian ini murid-murid yang baik tidak bisa mengikuti studi lapangan yang tadi. Kemudian ketika murid-murid sedang sibuk mempersiapkan diri untuk ya, ini tadi ini sudah dibahasnya kalimatnya ya. Tapi saya hanya mengulangnya ya. Bapak Ibu, dari tadi kasus-kasus tadi ya. Kira-kira nih Bapak Ibu, ketika kita akan menguji dengan 9 langkah, kasus yang pertama ya, di mana anak-anak ini yang kasusnya ini yang pertama, kalau kita uji dengan apa tadi 9 langkah keputusan, berarti yang mana? Apakah kalau kita uji pertama, apakah nilai-nilai bertentangan yang kasus pertama ini? Maaf. Ini diambil yang kasus yang satu tok ya. Satu ya, maaf. Apakah ini bisa diuji dengan pengambilan keputusan? Misalnya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus itu ada. Ada nggak saling bertentangan? Oke. Siapa yang terlibat dalam situasi ini? Tentu Bu Dita ya. Terus Danang, Pak Pandu kan gitu ya. Nah, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Bisa nggak diuji lewat apa fakta-fakta yang relevan? Bisa ya. Mari kita melakukan pengujian benar atau salah. Apakah harus diuji itu? Tidak bisa kan? Berarti ini dilema apa bujukan moral? Karena sudah tidak bisa kan? Nah, ketika itu tidak bisa, maka namanya bujukan moral. Karena kalau sudah bujukan moral tentu akan sulit. Oke. Halo. Hai, ada yang ingin berpendapat? Ada yang berpendapat tentang kasus tadi? Bisakah tadi kita ambil dengan langkah-langkah pengambilan keputusan? Ternyata sulit kan? Nah, berarti ketika selesai, maka itu tidak bisa kita tindak lanjuti. Baik, Bapak Ibu, pemahaman inti koneksi antar materinya ya sudah ada nyambung di sana. Agak sulit memang ini. Putusannya agak perlu apa namanya? Perlu konsentrasi yang mendalam ya. Keterampilan coaching akan membantu mengajukan pertanyaan untuk memproduksi hasil dan melihat bagaimana opsi tersebut dapat mengambil keputusan dengan baik. Diperlukan kompetensi kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri dan kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial, skill untuk mengambil keputusan. Ya. Diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara penuh, ya, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Oke. Baik Bapak Ibu, itu miskonsepsi di modul ini adalah ya, prinsip pengambilan keputusan yang berpihak pada anak artinya harus memastikan anak senang dengan keputusan yang diambil.
Sebetulnya nggak seperti itu ya. Tetapi keputusan berpihak pada anak artinya mempertimbangkan dampak keputusan tersebut terhadap pembelajaran dan tumbuh kembangnya anak. Kemudian apakah 9 langkah harus urut? Dalam tahap awal sebaiknya urut karena masih dalam tahap belajar. Bila 9 langkah telah selesai dipakai, Anda akan lebih terbiasa dan bila tidak urut akan tetap fokus pada esensinya. Ya, jadi boleh tidak urut, tapi kalau sedang belajar harus urut begitu ya. Semua keputusan harus menggunakan uji 9 langkah. Apakah demikian? Ya. Hanya permasalahan dilema etika yang bisa memilih antara 2 opsi benar. Ya, jadi dilema etika saja ya, bukan rujukan moral ya. Dengan menggunakan uji 9 langkah pengambilan keputusan. 9 langkah adalah alat bantu dalam proses pengambilan atau pengujian keputusan yang diambil. Semakin kita terampil dalam membuat keputusan atau sudah yakin dengan keputusan yang kita ambil, kita tidak perlu lakukan uji salah satu demi satu langkah. Tidak usah ya. Kemudian miskonsepsi yang terakhir, pengambilan keputusan berbasis kepedulian adalah prinsip yang terbaik dibandingkan dengan 2 prinsip lain, berbasis aturan dan akhir ya. Apakah benar demikian? Sebetulnya ketika prinsip dalam menjadi dasar pengambilan keputusan dilema, yang terpenting adalah dasar pengambilan keputusan dan adalah nilai-nilai kebajikan, rasa tanggung jawab, dan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dan tentu keberpihakan kepada siswa. Nampaknya masih ada lagi nih, satu lagi nih yang beda. Oh refleksi. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu, kita berada di akhir. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda mengambil empati dan aspek terhadap peserta didik dalam pengambilan keputusan? Kemudian kalau ada yang memilih boleh, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda mendampingi kepala sekolah agar dapat mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang berpusat kepada peserta didik? Silakan para kepala sekolah dari NTT dan para pengawas dari NTT, silakan. Nanti kalau ada waktu lagi diperkenankan saya membuka LMS. Silakan Bapak Ibu, sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menunjukkan empati dan respek terhadap peserta didik dalam pengambilan keputusan? Lalu, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda mendampingi kepala sekolah Anda agar dapat mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang berpusat pada peserta didik? Boleh silakan berbagi kepala sekolah dan pengawas dari wilayah timur. Ya, kalau Bapak Ibu nanti jadi pengawas seperti saya ya. Halo, silakan. Kelihatannya Pak Bala juga ingin ngomong nih kelihatannya nih. Pak Bala ini sebagai kepala sekolah apa sebagai pengawas, Pak? Kelihatannya sudah siap banget nih Pak Bala nih. Kok senyum-senyum aja. Pak Yohana sebagai kepala sekolah apa sebagai pengawas? Silakan. Halo. Hai. Halo. Oh, Bu Alexius Jeruhat. Silakan Bu Alexius sebagai kepala sekolah apa pengawas? Bu Alexius, monggo. Pak. Baik, selamat sore Bu. Maaf, Bapak. Bapak. Pak Alex, maaf, Pak Alex. Pak Alex silakan. Oh, Alexius Jeruhat. Iya, maaf tadi kelihatannya gambarnya kecil sih. Pak Alex ini sebagai kepala sekolah apa sebagai pengawas ya? Misalkan saya sebagai pengawas. Pengawas ya, monggo. Saya akan coba membagikan ya 9 langkah dalam pengambilan keputusan kepada kepala sekolah, kemudian berbagi tentang uji terhadap keputusan yang akan diambil sehingga bisa meminimalisir kekeliruan yang akan terjadi pada satuan pendidikan yang kepala sekolah itu pimpin. Dan itu saja, terima kasih banyak. Wow, luar biasa ya. Luar biasa Pak Alex ya.
akan berbagi, akan menerapkan bagaimana pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Baik, luar biasa Pak Alex. Boleh lagi ada yang berbagi, silahkan. Terima kasih Pak Alex sudah berbagi sore hari ini sebagai pengawas. Nah, berarti, oh Pak Bala sepakai apa ini? Ayo Pak Baik. Bala, silakan Pak Bala. Semangat. Terima kasih Ibu Instruktur, Ibu Wiwi Parluki. Selamat siang menjelang sore juga teman-teman sekalian. Saya coba berperan ketika misalnya percayakan menjadi kepala sekolah, lalu bagaimana empati kita yang kita tunjukkan dalam soal untuk menjawab kebutuhan murid di bagian pertama itu. Tadi dari awal ada pertanyaan penggugah oleh Ibu Instruktur terkait dengan kita jadi kepala sekolah itu karena siapa? Karena ada murid atau peserta didik. Maka yang jelas pasti apa yang kita kerjakan semuanya berorientasi pada peserta didik. Berkaitan dengan nomenklatur ini, maka ketika kita menjadi kepala sekolah atau suatu waktu dipercayakan sebagai kepala sekolah, pemikiran kita adalah keputusan untuk kebijakan yang kita ambil setidak-tidaknya memberikan dampak yang positif terhadap hasil belajar atau terhadap mutu pendidikan ataupun terhadap pencapaian hasil yang didapatkan oleh peserta didik. Selain bagaimana kita membantu mengembangkan potensi atau meningkatkan keterampilan bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para guru atau bersama-sama dengan pendidik. Tetapi pada prinsipnya kita harus punya sebuah keputusan kebijakan yang bagus agar apa yang kita lakukan itu lebih mengarah kepada bagaimana kita menciptakan, mencerdaskan peserta didik untuk punya jangka panjang ke depan. Jadi pengambilan keputusan itu mungkin kita mengacu pada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan yang berdampak pada hasil pencapaian yang akan diperoleh oleh peserta didik itu sendiri. Dan yang berikut adalah keputusan yang kita ambil juga setidak-tidaknya bisa diterima oleh publik secara paling tidak minimal 75% lah. Publik bisa menerima keputusan itu dengan melihat bahwa apa yang kita putuskan sebagai seorang pimpinan berdampak baik. Walaupun seperti tadi Ibu, tidak semua orang pasti menerima keputusan yang kita berikan. Terima kasih. Kembali. Luar biasa Pak Bala. Ya, terima kasih Pak Bala, Pak Alex dan semuanya. Hari ini saya sangat senang mendampingi Bapak Ibu karena kelas ini begitu responsif ya, belajarannya juga menyenangkan dan orangnya juga ramah-ramah ya. Sudah tersenyum belum hari ini? Belum, tersenyum dulu ya. Ya, Sudah bangun pagi kok sudah senyum. Oh, sudah senyum ya. Sayangnya sudah hampir selesai nih, kurang 2 menit ya. Kan tadi bilangnya 13:58 ya. Saya terburu-buru nih. Masih mau membahas soal di LMS apa tidak? Kalau tidak, ya sebetulnya pertanyaan sudah terjawab di LMS ya. Coba nih saya lihatkan ya. Kan nanti loh, saya bertanya di LMS kok tidak dijawab kayak gitu ya. Nah, ya. Dalam pengambilan keputusan kadang-kadang kita dihadapkan pada dilema etika yang sangat sulit. Bagaimana menyikapi dilema etika secara bijak sehingga tidak menimbulkan perasaan bersalah. Ya, bagaimanapun juga kan harus ada sikap Bapak Ibu tadi kan sudah ada 3 cara di dalam pengambilan keputusan ya. Berpihak pada siswa, kemudian juga tanggung jawab dan Bertanggung jawab. Dan satunya sebagai ya bernilai bajikan yang universal begitu ya. Jadi ya tetap aja nggak masalah gitu. Nilai kebajikan universal. Ya. Kemudian bagaimana sebaiknya sikap kita apabila banyak yang tidak menyukai keputusan yang sudah dibuat? Ya aneh, karena kan itu sudah diputuskan ya. Ya mestinya ya ketika kita sudah berdiskusi ya mestinya kita menerima begitu ya. Kemudian menggunakan prinsip pengambilan keputusan, apakah menggunakan satu prinsip atau ketiga-tiganya digunakan? Ya kan lihat permasalahannya ya Bapak Ibu.
Lalu apakah harus semua langkah dilakukan dalam pengujian? Tidak juga, kan tadi sudah dibahas ya. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih sudah sampai di penghujung acara jam pukul persis 13.58. Saya sudah sudah mengembalikan yang tadi waktu yang saya telat ya karena salah pahaman ya. Saya mohon maaf apabila mendampingi Bapak Ibu ada tutur kata atau mungkin ada hal-hal yang berapa membuat Bapak Ibu menunggu, mohon dimaafkan. Ini adalah pengalaman yang terindah dalam hidup saya masuk ke dunia timur ya. Meskipun mungkin pahit bagi Bapak Ibu kan harus menunggu, tapi bagi saya adalah hal yang sangat luar biasa. Karena memang sejak awal saya udah memahami nih, kalau di dunia timur itu nanti takut saya ngomongnya itu bahasa Jawa nggak paham gitu loh. Kadang suka ngomong begitu. Terima kasih. Apabila ada yang ingin bertanya lebih jauh, boleh menghubungi saya karena tadi ada di di HP saya ada ya. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Harapan saya Bapak Ibu semuanya tetap semangat walaupun ini kan sudah 3.1 ya. Nampaknya tinggal 2 step lagi, 3.2 dan 3.3. Wow. Semoga indah pada akhirnya dan sehat semuanya Bapak Ibu. Terima kasih luar biasa. Ini ada Pak Tarsius ya. Sebagai kepala sekolah hal yang dilakukan adalah mendengarkan masalah dan menanggapi. Oke, saya baca dulu. Ini tadi sebagai pengawas sudah ya. Menanggapi persoalan yang terjadi dengan berkomunikasi terbuka terhadap pendapat semua pihak dan bersifat fleksibel dalam penyelesaian tindak lanjut. Selain itu, keputusan diambil dengan memperhatikan keberpihakan pada murid, nilai-nilai kebajikan yang bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu sudah bersama-sama dengan saya. Kemudian terima kasih juga sudah merespon hari ini dan semoga tetap semangat sampai indah pada akhirnya. Semoga dimudahkan untuk bisa menyelesaikan program pendidikan guru ini dan Bapak Ibu menjadi bermanfaat untuk sesama dan juga semoga menjadikan ilmu-ilmu Bapak Ibu itu nanti bisa untuk bermanfaat di dunia pendidikan dan menjadi aktor pemimpin pembelajaran di provinsi Bapak Ibu. Sampai jumpa, saya mohon maaf apabila kali ini ada tutur kata yang kurang pas atau hal yang kurang pas. Semoga kita tetap bisa bersilaturahmi di lain kesempatan ya. Majulah pendidikan di NTT. Luar biasa, terima kasih semuanya. Sebelumnya terima kasih Ibu. Ya. Bolehkah berfoto bersama Bapak Ibu? Saya ingin berfoto. Ya. Monggo. Ya. Nanti materi saya titipkan ke Bu Ati ya. Oke. Saya titipkan ke Bu Ati. Tadi Bu Ati dari adminnya menghubungi saya, tapi saya kelihatannya ini nanti materi saya titipkan ke Bu Ati ya. Materi yang tadi. Oke. Senyumnya mana, gayanya mana, dibuka kameranya, boleh love, boleh atau begini kasih sayang boleh. Seperti ini juga boleh. Suka-suka lah. Yang penting happy ya. Semoga semuanya happy dan sukses semuanya ya. Oke, senyum. Boleh jempol juga boleh, bebas ya. Oke. Boleh jempol juga boleh ya. Oke. Luar biasa, ini kelas yang sangat hebat di kelas grup 13. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selamat sore, terima kasih. Mohon maaf Ibu. Terima kasih Ibu.